Kita akan masuk dalam ibadah malam pada saat ini. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu peduliku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Pernahkah kau alami rasa kecewa dalam diri? Merasa tak dianggap dan dihargai. Suaramu tidak didengar sama sekali. Kecewa, marah, mungkin ingin membenci. Dihina karena kau tak punya harta dan tahta. Semua usaha jadi sia-sia, terpuruk dan tak berdaya. Tapi ternyata ada satu sahabat yang tak pernah pergi. Bukan karena kau baik, tapi karena ia belas kasih dan setia. Tuhan menemanimu dalam segala suka dan duka. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh, betapa ku heran dilimpahkan dan terang dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Oh, betapa ku heran dilimpahkan dan terbaik dengan apa ku katakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik, menolong kami melewati hari ini dengan segala kegiatan kami. Engkau Tuhan memberkati apa yang telah kami kerjakan, boleh berguna dengan baik bagi sesama kami, diri kami, keluarga kami, dan Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami istirahat malam Tuhan, kami akan belajar dari firman-Mu. Allah Roh Kudus, sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan akan membaca firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Roma pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah?
Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh. Mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku, yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa
untuk menjangkaukan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Kita akan sama-sama menelaah firman Tuhan. Hadir di sini Bapak Daud atau Bapak Lia untuk bersama-sama dengan saya menggali kebenaran firman Tuhan, dan keluarga juga di rumah boleh berdiskusi bersama-sama untuk lebih mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan membacakan kitab pembimbing. Tema kita, pemeliharaan yang mendamaikan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, perikop ini adalah ulasan dari Rasul Paulus tentang hubungan Allah dengan umat Israel yang kemudian memberi dampak bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Itu seluruh pasal 11 ini berbicara tentang hal itu. Israel sebagai umat pilihan telah jatuh ke dalam kesombongan diri dan menolak kasih karunia yang menyelamatkan dalam Kristus, sehingga mereka ibarat ranting kering yang harus dipatahkan. Penolakan Israel tidak serta-merta membatalkan keterpilihan mereka sebagai umat Allah, tetapi kemurahan Allah yang kemudian menjangkau orang-orang di luar Israel seperti orang-orang Roma adalah untuk membangkitkan kecemburuan mereka. Bandingkan dengan ayat 14. Bercermin pada kisah Israel itu, Paulus menasihatkan mereka supaya mereka hidup dalam anugerah Allah dengan merendahkan hati dan menjadikan hidup mereka menjadi anugerah kasih dan kemurahannya bagi semua orang. Paulus terus membangun pemahaman orang Kristen di Roma agar menjaga, memelihara keintiman mereka dengan Allah yang telah mendamaikan dirinya dengan mereka yang tidak taat dan berdosa dan yang bukan umat Israel, supaya hidup yang terpelihara dalam perdamaian dengan Allah itu menjadi kesaksian untuk semua orang, terlebih bagi mereka yang menolak Allah, supaya bertobat dan memuliakan Allah saja. Ini dua pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama-sama. Pertama, Paulus mengandaikan orang-orang Kristen di Roma seperti ranting zaitun liar yang ditempelkan pada zaitun yang sejati. Bandingkan ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Lalu bagaimana dengan kita? Kedua, dalam kasih karunia dan kemurahannya, Allah telah menjadikan kita umat kepunyaannya. Bagaimana cara kita memelihara keintiman kita dengan Allah dalam keseharian kita? Itu dua pertanyaan yang kita akan diskusikan bersama-sama. Di sini saya bersama dengan Om Daud. Ya, selamat malam Om Daud. Selamat malam, Mogi Melo. Ya. Nah, kita mulai dari pertama ya. Ya. Paulus mengandaikan orang-orang Kristen di Roma seperti ranting zaitun liar yang ditempelkan pada zaitun yang sejati. Karena orang-orang Kristen di Roma ada yang bukan latar belakang, kebanyakan ya, bukan latar belakang Yahudi. Sementara bangsa pilihan itu adalah bangsa Yahudi. Tetapi ternyata anugerah keselamatan juga bagi mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, sesungguhnya kalau saya orang-orang Toraja itu adalah salah satu pohon pilihan Allah. Nah, orang Toraja dipilih dari siapa yang datang memilih? Ada yang diutus Tuhan, yaitu Pandeloster. Kita tahu bahwa beliau berdua adalah pengantin baru, tapi diarahkan atau dipilih oleh Tuhan datang ke Toraja. Bayangkan, kita pikirkan masa waktu itu kendaraan masih susah, tapi beliau berdua berjalan dari Palopo karena dia mendarat di Balandai. Balandai itu sebenarnya
Belanda naik. Jadi orang di Palopo menyingkatkan Balandai. Sebenarnya Belanda itu yang dua pengantin baru itu naik di situ. Kemudian mencari bagaimana? Mencari jalan ke Toraja. Nah, berarti kita ini adalah pilihan Tuhan. Diutus oleh Tuhan mengutus Pandeloster bersama dengan istrinya untuk menyebarkan firman Tuhan di kampung halaman kita. Jadi tadi diandaikan sebagai satu pohon ya yang ditempelkan ke pohon yang lain dan dia bertumbuh segar. Kita menikmati buah-buahnya. Jadi pendahulu-pendahulu kita itu yang dirangkul oleh Pandeloster itu untuk menyebarkan lagi firman Tuhan di tanah Toraja. Bayangkan, Sulawesi Selatan, Toraja yang dipilih oleh Tuhan sebagai salah satu pohon yang nempel di Tuhan Yesus. Jadi berarti kita adalah pilihan. Jadi berarti kita ini bukan sembarangan loh. Kita ini pilihan dari Tuhan. Jadi mari rumpun keluarga Toraja dimanapun berada, membawa namanya Toraja dan pengikut Yesus Kristus. Jadi kita pilihan yang luar biasa. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kita berada, jangan melupakan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Jadi firman Tuhan ini adalah makanan kita sebagai pengikut Yesus Kristus karena kita adalah orang pilihan. Ya mungkin ada tambahan dari Terima kasih pendeta. Om Daud, Ya. Pak Lia. Jadi artinya bahwa persekutuan atau umat Allah itu seperti pohon ya. Iya. Nah, kemudian ketika kekristenan atau persekutuan ini sampai di Roma, ada orang-orang yang bukan dari Yahudi ya, bangsa Iya. pilihan ini menjadi Kristen. Jadi itu Menjadi ditempelkannya Kristen. ke dalam pohon Ditempelkan, itu. iya. Dan mendapat hasupan makanan rohani dari Alkitab ya, Dari Alkitab, dari dan firman Tuhan, masuk ya. dalam persekutuan, Iya. aliran katakanlah getah dan sebagainya itu masuk dalam persekutuan Iya. umat Kristen pada saat itu. Nah, syukur sekali bahwa orang Toraja pun masuk dalam ditempelkan pada Ditempelkan pohon pada satu persekutuan pohon, itu ya, iya. Pohon melalui persekutuan. yang Om Daud tadi katakan Van der Lostrek ya dari Belanda diutus Iya. oleh GZB datang ke Toraja memberitakan Injil meskipun mereka adalah pengantin baru pada saat itu, tapi mereka begitu semangat yang memberikan diri mereka Amin. untuk memberitakan Injil di Toraja meskipun mereka mati di Toraja. Van der Lostrek ya meninggal Iya. di Toraja, dibunuh karena ya suatu konflik-konflik praduga yang ada iya. pada saat itu, tetapi telah menimbulkan benih-benih iman yang banyak Iya. di Toraja sampai pada saat ini. Dan tugas kita adalah memelihara persekutuan sebagai orang-orang atau persekutuan yang ditempelkan pada pohon menjadi Pohon. ahli waris kerajaan Allah, menjadi bagian daripada persekutuan. Nah, Om Amin. Daud, kalau saya tidak salah juga dulu waktu SMA saya hanya belajar bahwa Iya. cara untuk mengembangbiakkan tanaman itu kadang dengan biji, cangkok, Cangkok, ada juga stek, ada Iya. juga tempel ya. Tempel ya. Nah dulu itu tempel kalau mangga ya, mangga Mm-mm. seperti depan pastori ini, mangga ini kalau kita mau tempel ya palingan kalau ini mangga harum manis yang bisa itu mangga gole atau mangga lain. Tapi sekarang Iya. ini dengar-dengar bisa ya dengan tanaman lain. Ya bisa dengan tanaman lain, tetapi itu pilihan juga. Jadi tidak sembarangan ditempel di situ. Oh iya, iya. Ngambil tanaman ini kita tempel di situ. Dipilih juga. Ini nanti bakalnya buahnya bagaimana? Iya. Nah, apakah memuaskan kita nanti buahnya? Mhm. Jadi harus ada pilihan juga. Jadi ketika kita tempel di situ, terus dia berkembang bunga, muncul buah, wah ternyata ini pilihan. Iya. Pilihan yang bagus ini bibitnya. Jadi mungkin seperti itu orang Toraja adalah satu pilihan bibit yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan Iya. dengan lewat perantara Van der Loster bersama istrinya. Iya. Itu. Supaya kita tetap
nempel Iya. dan menghasilkan buah yang baik, Ya, kita harus makan dari akar Dari akar. yang sama, yaitu dari firman Tuhan firman ya. Tuhan. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan, Ya. betul. Dan membangun komunikasi supaya kita jangan menjadi ranting kering ya, seperti orang-orang Yahudi. Mereka bangsa pilihan, tapi diandaikan mereka seperti ranting kering karena mereka lepas ya. Nah, supaya Ya. kita tidak lepas, supaya kita tetap segar, Segar, bahkan tetap berbuah, berbuah. kita harus nempel dan hidup dalam komunikasi Komunikasi. yang benar dan intens ya, bersama dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Ya. Kita melanjutkan ke pertanyaan kedua. Ya. Dalam kasih karunia dan kemurahannya, Allah telah menjadikan kita umat kepunyaannya. Bagaimana cara kita memelihara keintiman kita dengan Allah dalam keseharian kita? Ya, saya kira semua kembali pada individunya ya, Mm-mm. pada individu. Apakah sungguh-sungguh sebagai pengikut Yesus Kristus? Jadi saya kira itu yang kita butuhkan atas semua warga kita, keluarga kita, Mm-mm. suku bangsa Toraja dimanapun berada. Selalu tentunya kita bermohon sama Tuhan, baca firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah pedoman yang kita selalu baca dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, terima kasih. Jadi tetap berpegang pada firman Tuhan menjadi Ya. pedoman. Bukan hanya tahu ya, Bukan, Om Daud, ya. tapi menghayati, Menghayati. mengerti, menangkap apa pesan firman Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, dan melakukannya. Melakukannya, betul. Ya, dan melakukannya. Kemudian begitu juga dengan berdoa. Banyak orang berdoa itu sekedar minta. Mungkin ini latar belakang nenek moyang kita ya. Kalau nenek moyang kita itu berdoa itu bahasa Torajanya meta ada. Meta ada, Artinya ya. memang meminta. Menomba, Meminta ya. meminta ya, meta ada. Meta ada Malaku. loh. Meta ada apa melaku? Ya malaku. Malaku, Itu berdoa ya. dalam Ya. versi Aluk-Todolo. Tapi kan kita bukan lagi Aluk-Todolo. Iya, Kita orang Kristen. Nah, orang Kristen itu berdoa. Tuhan sudah tahu lebih dahulu apa yang kita butuhkan. betul. Jadi doa itu komunikasi. Pertama-tama kita mengalamatkan doa kepada Bapa di sorga. Kemudian kedua, kita memuji membesarkan nama Tuhan. Kita mengagungkan Dia. Lalu kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Iya. Dan biarkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Bisa saja Tuhan berbicara secara langsung, bisa nanti siang, bisa ketika kita lagi tidur-tidur, tiba-tiba muncul apa jawaban Tuhan Ya. untuk doa-doa kita. Ya, Iya, kapanpun, dimanapun kita berada, kita selalu berdoa, minta permohonan. Karena kalau kita hanya tidak bermohon, tidak meminta, mungkin juga Tuhan bilang, dia udah cukup dia kok. Ngapain lagi saya mau kasih, ya kan? ya. Berdoa itu juga menunjukkan bahwa kita menghargai ya, Iya, kita menghormati Tuhan. menghargai, menghormati Tuhan, Kita mempercayai. mempercayai. Iya, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Iya, Tapi tandanya bahwa kita percaya kepada Dia, kita akan berkomunikasi bermohon. dan menyampaikan apa yang menjadi pergumulan kita kepadanya. Jadi tema kita pemeliharaan yang mendamaikan. Ternyata ditempelkan pada pohon Pohon. persekutuan bersama dengan Tuhan, Iya, ya, membawa kedamaian. amin. Karena ada di sana ada petunjuk bagaimana kita akan hidup. Kita diberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dan yang paling penting adalah jaminan keselamatan di dalam Iya. Kristus. Nah, menuju ke sana saat ini banyak tantangan cobaan kita hadapi. Iya, Karena betul. itu dibutuhkan ketaatan dari kita ya. Ya, Taat itu tidak gampang Om Daud ya. tidak gampang. Karena Karena setiap saat itu ada aja gangguan. Ya, mungkin di dalam rumah kita saja. Kalau kita, anak kita mungkin ada yang ngomong gimana, kita merasakan, loh, kok anak saya begini? Atau orang tua kepada anak, kok papa saya, mama saya kok begini? Nah, tapi marilah kita sama-sama berdoa. Ya, kita juga memang belum sempurna. Tapi kita bermohon sama pencipta kita, Tuhan kita. Dan Tuhan sudah memberikan keselamatan lewat Tuhan Yesus kan. Sebagai jembatan kita kembali ke surga.
lewat Tuhan Yesus. Iya. Iya. Iya kan? Ah. Iya. Pemeliharaan yang mendamaikan dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, Om Daud. Nah ini mungkin juga Berat-berat ya. salah, Bagaimana ya sangat melihat. berat, tapi ini juga mungkin salah satu ajaran Tuhan apa kita supaya bagaimana kita menghadapi segala hal yang kita hadapi di depan kita. Iya. Bahwa Tuhan kuasa di atas segala sesuatu. Kemudian kita belajar melihat sisi positif juga ya dari Iya. ini. Karena banyak hal-hal positif yang bisa muncul. Paling tidak yang bisa muncul adalah kita semakin mempertajam iman kita kepada Tuhan. Iya. Ternyata banyak hal yang tidak bisa kita taklukkan ya, termasuk bakteri virus ini kita tidak bisa taklukkan. Sampai sekarang belum bisa ditaklukkan. Jadi ini membuat kita sadar sesadarnya bahwa manusia itu sangat terbatas. Iya. Iya, menghancurkan segala keangkuhan kita karena kepandaian dan sebagainya, dan kembali mempertajam bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkau segala-galanya untuk kehidupan kami. Ya, saudara-saudara, pemelihara yang mendamaikan. Siapa itu? Dia Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Aku penanian dolo 56 ayat ini salah kotanto. Masukkan tongan buang tan ungkomongin tutolino uring pala pengampana ke alosia kemongi uring pala pengampana ke alosia sebuah ulang batu moi manuk dolangi manarang puang upapati tumintu napo tuona manarang puang upapati tumintu napo tuona buang adakan untuk itu kadangmu kurai sumanga kipagendek sangan mitoto kupudi kurai sumanga kipagendek sangan mitoto kupudi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu pada saat ini. Dan kami berharap bahwa di tiap rumah pun mereka ada waktu untuk melanjutkan berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sehingga kami boleh semakin berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus dan di dalam kuasa-Mu semata-mata. Oh Tuhan, berkati kami semua hari ini dan malam hari ini dalam istirahat kami. Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa menjadi bagian hidup kami dan kami senantiasa yakin akan pemeliharaan-Mu. Ini doa kami Tuhan, kasih-Mu, pemeliharaan-Mu kami nantikan dan kami harapkan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.